Ini adalah cerita tentang sebuah kejadian yang sebenarnya udah lama sekali. Tepatnya Juni atau Juli 2019. Ini adalah cerita tentang gua, Dave Chappelle, dan elu. Selamat datang di Komika Afterlife. Komedi Rantau. Di sebuah acara aneh. Ya dong, aku masuk surga karena aku cinta sama Lantas apa rahasia Kopral Sumagyo bisa seperti itu? Anda ngomong gitu. Saya juga ular, belajar dari ular, kobra. Karena kalau misalnya mati, mobilnya mau dijual katanya. Juga tuh berarti Ya, banyak airnya. Air apa tuh? kelapa. Bener. Biasanya kalau tukang kelapa Ditepok. Kalau lu bukan Netflix ya, terus lu nonton Dave Chappelle Sticks and Stones, itu adalah stand up comedy specialnya yang terbaru. Di akhir sesi stand up itu ada tanya jawab. Orang-orang pada nanya pertanyaan-pertanyaan ke dia, direkam, dimasukin ke Netflix specialnya, dan cuma muncul setelah lu selesai credit title-nya. Gua ada di situ, dan gua nyesel nggak nanya pada saat itu. Juni atau Juli 2019, gue ke New York untuk liburan sama keluarga. Terus gue emang udah berencana untuk nonton Dave Chappelle. Dave Chappelle, tulisannya Dave Chappelle Live in Broadway. Gue ingat sekali, stand up pertama yang gue tonton adalah Robin Williams Live in Broadway. Robin Williams sudah almarhum kan. Jadi, ini spesial sekali untuk seseorang stand up comedian bisa manggung di Broadway. Gue cek harga tiketnya, ternyata gue masih bisa dapet. Dia manggung seminggu, gue dapet di hari terakhir. Ya, di hari terakhir. Dari 7 hari, gue dapet di hari ke-7. Terus gue nonton malam kalau gue nggak salah. Pas gue nonton, itu gue ngeliat ada kamera di mana-mana. Terus gue lihat-lihat, nih kameranya cukup serius nih. Buat apa ya? Apa dia ngerekam Netflix specialnya di sini, tapi kok kayaknya agak terlalu kecil, karena nggak semua Broadway theater besar kan. Itu mungkin kapasitasnya berapa ya? Prediksi gue 800 lah. Biasanya, kecuali specialnya dia yang The Bird Revelation, yang dia lakukan sengaja di Comedy Store, di The Belly Room di Comedy Store, karena pengen ngasih lihat proses dia lagi nyobain materi baru seperti apa. Rata-rata sih specialnya gede-gede. Jadi gue pikir nih kalau misalnya direkam untuk special Netflix-nya, kok agak kecil gitu. Terus terakhirnya ada sesi tanya jawab. Semua orang pada ngantri buru-buru kan, terus gue nanya nggak ya, aduh gue nanya apa ya, aduh gue ngapain pertanyaan gue bego, gitu. Aduh nanya apa ya, terus tadi gue pengen nanya soal menjadi Muslim dan hidup menjadi stand up comedian di negara yang ngelihat Muslim itu dengan tatapan tertentu gitu. Dan apakah itu alasan kenapa dia nggak pernah nunjukin dia menjadi seorang Muslim di stand up comedy-nya, kan dia nggak pernah ngebahas sama sekali. Penanya itu. Terus gue lagi mau maju, ada satu anak nanya, pertanyaannya goblok, dihabisin sama Dave Chappelle. Wah, rata, lucu banget. Terus Dave Chappelle bilang, kocak banget nih bocah ya, dia kesini kelihatannya pengen keren tapi malah kelihatan bego gitu. Terus gue bilang, oke, saya tidak jadi bertanya gitu. Terus selesai pertunjukan, Dave Chappelle keluar, terus ngeliat ke arah penonton, terus gue berdiri, terus gue angkat dua kepalan gue, kayak apa ya, kayak menyambut juara tinju gitulah, gitu, kayak ada sign of respect juga, tapi juga menyambut sang juara, the champ in my eyes. Gue gini, terus dia kayak ngeliat gue, nunjuk gue, terus dia gini juga. Pada detik itu, gue bahagia yang bukan main, sampai level kayak, gila nih gue kayak mau pingsan deh. Kayaknya dia ngeliat gue deh. Karena
Abis itu gue nengok ke kanan kiri lagi, nggak ada yang gitu, bener-bener nggak ada orang yang ngangkat dua kepalanya ke udara. Jadi ketika dia nunjuk ke arah seperti arah gue, kemudian dia gini juga, itu kayak, gue lihat lu gitu. Dia lihat gue, Dave Chappelle lihat gue. Dave Chappelle ini orang yang sangat gue kagumi. Gue salah satu stand up comedy special terfavorit gue sepanjang masa adalah For What It's Worth. Ini zaman dulu sekali, zaman dia masih ngerjain Chappelle Show. Itu bagus banget. Mungkin di top 10 gue rata-rata banyak isinya comedy specialnya Chappelle ya. Tapi gue suka banget Chappelle dari lama, dan sejak lama gue ngerasa dia itu jago banget ngasih sesuatu yang sebenarnya rumit sekali sebagai sebuah konsep, tapi dikunyahnya mudah sekali. Itu sesuatu yang selalu gue coba dalam stand up gue. Karena gue selalu menemukan kelucuan dari isu-isu yang rada berat. Gue nemu nih lucunya, gue pengen cerita gimana caranya orang bisa ngerti lucunya di mana gitu. Harus mudah dikunyah yang berat ini, yang keras ini. Gue belajar itu dari Dave Chappelle. Gue kagumi dia dari lama. Gue kagumi prinsip-prinsipnya dia. Dia itu kan ini dia. Dia itu bikin Chappelle Show 2 season doang. Ini gue beli di LA di sebuah toko yang sekarang udah bubar juga, namanya Amuba. Ngomong-ngomong, ini akan ada di Netflix, baru diumumin hari ini. Gue bikin video ini. Dia bikin Chappelle Show. Terus dia ditawarin untuk season ketiga, tapi dia mundur. Padahal yang ditawarin duitnya gede banget. Terus dia bilang, ya soalnya ketika bayarannya udah gede kayak gitu, gue bingung nih, gue ngerjainnya untuk uang atau untuk kebahagiaan gue. Dan lama-lama orang mulai ketawa terhadap hal-hal yang salah dari joke gue. Gue gak suka. Dia ngilang ke Afrika berapa tahun? 6, kalau gak salah 6 tahun. Terus balik, gak stand up, cuma nyantai aja. Terus sampai akhirnya dia mulai lagi stand up dan ngeluarin Netflix specialnya. Dan seperti yang lu tahu, Netflix specialnya gila-gila semua sih. Gila-gila. The Age of Spin. Kalau di antara semua yang specialnya dia yang nongol di Netflix, favorit gue adalah The Age of Spin. Yang ada beat soal The Fourth Time I Met OJ. Itu. Terus satu lagi Texas apa ya? Itu juga keren sih. Yang ada beatnya dia soal gue bisa bikin apapun jadi joke gitu, saking jagonya. Itu juga bagus banget. Sticks and Stone juga yang gue tonton di Broadway, itu juga bagus banget, bahkan mungkin salah satu yang terbaik dari dia. Jadi gue mengagumi lah, sangat mengagumi Dave Chappelle. Dan Dave Chappelle ada di bucket list gue. Sekarang di antara bucket list gue, alhamdulillahnya tersisa jadi Seinfeld yang belum gue tonton. Bucket list gue tuh ada Louis C.K. gue nonton di Madison Square Garden. Chris Rock gue nonton di London, O2 Arena. Dave Chappelle gue nonton di Broadway. Kevin Hart gue nonton di Singapura. Sama Jimmy Carr gue nonton di Kuala Lumpur. Sisanya nggak terlalu, tapi kalau ada gue tonton lah. Tapi bucket list gue satunya Jerry Seinfeld. Jadi ketika gue bisa nonton tuh gue bahagianya bukan main. Dan lu mesti ngebayangin ketika gue ngeliat dia ngeliat gue, atau gue ngerasa seperti itu kebahagiaannya bukan main dan nggak bisa gue bagi gitu. Karena gue nggak nongol di. Kalau gue bilang itu gue ada di situ, nggak ada yang percaya karena gue nggak maju untuk nanya, dan gue nyesel sekali. Waktu Netflix specialnya keluar, gue ngeliat, kalau lu lihat di akhir ada tuh di Sticks and Stone, dia nunjuk, terus gitu dia gitu. Itu gue tuh di situ. Terus gue coba untuk kan ada kamera dari arah belakangnya, terus arah penonton kan. Terus gue coba untuk tangkap pakai handphone gue, kelihatan nggak sih muka gue? Nggak kelihatan. Jadi pas abis dia gini, kameranya tuh akan ngambil ke arah dia, kameranya tuh ngambil dari belakangnya dia ke arah penonton, ke arah yang dia tunjuk, ke arah gue. Tapi gue tuh gelap, gue inget banget gue ada di dalam gitu. Jadi kalau misalnya teater tuh kan ada yang gede banget, terus ada yang di pinggirnya, di bawah, di atasnya ada yang duduk gitu. Nah gue tuh di situ. Terus gue liat, aduh gelap lagi, gue nggak kelihatan ya. Orang nggak tahu kalau gue ada di situ, gue ada di dalam Netflix specialnya Chappelle. Sampai suatu hari ada orang yang bilang, "Bang, ini lu bukan sih?" Terus dia
ngasih screen capture, tapi gue nggak tahu diapain fotonya jadi lebih terang. Terus gue ngeliat muka gue. Kebahagiaan ini adalah kebahagiaan orang yang sebenarnya istilahnya ngefans sama seseorang. Kan kalau gue nggak suka punya fans ya istilahnya. Pokoknya orang yang menikmati karya gue aja, jangan terlalu fanatik gitu. Dan gue mengagumi karya Dave Chappelle, dan perasaan itu tuh perasaan dinotis gitu ya, dinotis gitu, bukan cuma dilihat. Dia lihat gue, terus dia gini juga. Itu menyisakan kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan inilah yang membuat gue ngerasa, gue ngerti perasaan lu kalau emang lu menikmati karya gue. Orang suka nanya sama gue, kenapa sih lu mau foto-foto? Ini bukan cuma di Jakarta ya, di banyak kota kok. Yang nonton gue di Jogja, Surabaya, dimanapun tahu gue pasti foto-foto sampai kosong. Bahkan berapa kali kesempatan gue sampai diusir sama pemilik gedung. Gue parkirnya di parkiran. Fotonya di parkiran. Foto sama penonton di parkiran. Gara-gara gedungnya mau tutup. Saking lamanya. Dan gue selalu bilang, gak usah dorong-dorongan, tenang aja. Gue bakal foto sampai semuanya selesai. Udah tenang aja. Gue masih akan tetap senyum kok. Sampai jam berapapun. Dan gue lakukan itu. Termasuk ketika penontonnya banyak sekali. Kan waktu itu di JCC kan 5.000 kan. Terus gue foto sama 3.000, 2.500 orang. Selesai jam 2:30 pagi. Gue selalu bilang, gue stand up 2 jam atau jam 50 kayaknya. Tapi gue foto-foto dari jam 11 sampai jam 2:30, 11, 12, 1, 2,5 jam. Lamaan gue foto daripada gue stand up. Seorang nanya sama gue, ngapain lo ngelakuin itu? Mereka juga memaklumi kan, kalau di jam 12 malam atau jam 1 mereka memaklumi. Masalahnya gue tahu rasanya jadi mereka. Gue masih ngefans sama seseorang sehingga gue tahu rasanya orang ngefans sama gue gitu. Gue tahu betapa bahagianya ketemu, bisa jabat tangan sama orang yang lu kagumi. Gue tahu perasaan itu. Gue bahkan sebenarnya pengen nungguin Dave Chappelle keluar dari pintu belakang gitu. Kayak orang-orang pada nungguin gitu. Gue sebenarnya pengen nungguin juga, tapi saat itu gue ninggalin Mila sama Dipo sama Shira di hotel. Gue gak pengen terlalu lama juga. Nggak mau kelihatan kayak freak juga gitu, apaan sih gitu. Jadi gue balik gitu. Tapi seandainya gue punya kesempatan ya gue mau jabat tangan sama dia. Gue bahkan sampai ngeriset orang-orang yang gue kagumi itu mereka pengennya kayak apa gitu. Kayak Louis C.K. nggak mau foto, tapi dia mau ngobrol sama lo. Louis C.K. sering banget bilang bahwa lo kalau ketemu sama gue jangan ajak gue foto. Nggak mau gue. Ngobrol gue mau gitu. Tapi kadang-kadang ada fansnya nggak mau, gimana? Gue mau moto gitu. Lu mah gila lu, gue ngasih ngobrol sama lu, kata Louis C.K. Gue ngobrol sama lu. Ini kan lebih berharga daripada sekedar foto gitu. Tapi ternyata orang lebih pengen ngasih lihat orang lain bahwa dia ketemu Louis C.K. daripada pengen punya hubungan sama Louis C.K. Gue juga kalau ketemu Louis C.K. gue pengen ngajak ngobrol. Dan mungkin gak ada foto, mungkin orang lain gue suruh foto candid. Tapi gitu. Jadi saking mengaguminya gue sampai mempelajari apa yang mereka lakukan gitu. Apa mereka pengennya seperti apa. Momen-momen seperti apa mereka pengen diajak foto, karena gue tahu gue juga pengen jabat tangannya, gue pengen bilang gue kagumin karya lo, pengen bilang aja. Mungkin gue juga salting ketika ketemu mereka, dan karena itu gue tahu perasaan orang-orang yang mengagumi gue. Karena itu gue mau nungguin sampai jam 2:30 pagi, karena gue tahu kebahagiaan mereka jabat tangan sama gue. Dan di sisi lain, karena gue tahu perasaan mereka, gue pengen menjabat tangan mereka. Karena untuk yang nonton stand up gue sejak Masaki Bangsaku Jakarta, nonton langsung ya, gue selalu bilang bahwa hubungan antara gue dengan penikmat karya gue mengagumkan. Gue nggak ngerasa layak gitu dapat kepercayaan sebesar itu dari orang yang ngikutin karya gue. Gue nggak ngerti datangnya dari mana sebenarnya. Gue nggak ngerti dari mana kerelaan mereka, kemauan mereka untuk berkorban, berjuang untuk bisa nonton stand up gue, menikmati karya gue. Gue nggak ngerti datangnya dari mana, tapi gue mau berterima kasih. Berkali-kali tuh gue, kalau nggak ada mereka gue nggak tahu apa yang terjadi gitu. Berulang kali.
Makanya gue juga mau berterima kasih langsung sama mereka. Jadi kalau lu ketemu sama gue, jangan ragu untuk sapa gue, jangan ragu untuk ngajak foto gue, kecuali nih gue lagi ada kerjaan gitu, gue lagi syuting gitu, jangan tiba-tiba nongol, bang gue lagi syuting gitu. Atau misalkan gue lagi makan nih, lagi enak makan, apalagi gue lagi sama keluarga gue, bilang aja udah bentar, bang abis makan foto ya gitu. Oh, dengan senang hati. Tapi jangan gue lagi makan tiba-tiba lu ngajak foto juga. Intinya gue akan menyediakan waktu gue kalau gue punya. Jangan ragu. Dan jangan marah juga kalau misalnya ternyata lu nggak bisa dapet. Yang penting jangan ragu untuk sapa gue, untuk datang ke gue. Dan di setiap pertunjukan stand up gue nanti di Komedo Menoi, jangan ragu untuk ngantri. Karena gue pasti akan nungguin lu. Orang bilang, nggak, kasihan si Panji, atau enggak, mungkin dia nggak akan. Nanti gue ngantri panjang-panjang, tadi bilang enggak. Gue pasti ada sampai akhir. Karena gue tahu rasanya jadi lu, karena gue masih kayak lu sama orang lain. Kayaknya orang-orang yang kalau gue ketemu gue bingung mau ngapainnya, saking gue kagumnya itu, selain Dave Chappelle, Chris Rock, CK, Seinfeld, Kevin Hart, Will Smith, Jay-Z. Ya itu. Jadi karena gue tahu rasanya ngefans, gue tahu perasaan lu juga. Inilah cerita tentang gue, Dave Chappelle, dan lu. Sama kita terus ternyata. Lu sama gue. Moga-moga ini cerita cukup menarik buat lu. Sampai ketemu di konten gue berikutnya, atau sampai ketemu secara langsung ketika gue datang ke kota lo. Thank you, Cox.